Ya, jadi fase hacking itu pertama-tama kita kayak biasa perkenalan pasien begitu. Selamat pagi Pak, bla bla bla. Habis itu kita ini identifikasi lukanya pasien ada di region mana, misalnya ada di region brachii atau region brachii. Nah, misalnya di region brachii ya. Habis itu kita tentuin lukanya itu kayak dalamnya berapa, misalnya 2 cm. Hah? Enggak tahu. 2 cm, terus panjangnya berapa, misalnya 4 cm. Sama yang paling penting ini jenis lukanya itu apa, luka basah atau luka kering. Nah, kalau misalnya luka basah, baik luka bapak luka basah gitu. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke inform consent. Nah, inform consentnya kayak baik pak, saya akan menjelaskan baik pak, karena kan luka bapak pada regio ini, maka saya perlu melakukan penjahitan. Namun sebelum melakukan penjahitan, saya akan melakukan bius lokal agar penjahitan tersebut tidak akan nyeri dari bapak. Apakah bapak bersedia? Nah, misalnya bersedia, baru kita langsung mulai. Baik Pak, jika bersedia Bapak dipersilakan untuk ke bed pemeriksaan sembari langsung aja sebelumnya dulu minta pasien buat ganti baju operasi, terus juga minta pasien buat cuci lukanya dengan menggunakan antiseptik yang sudah disediakan. Oke? Nanti pasien udah ganti baju operasi, habis pasien juga udah cuci lukanya, baru minta pasien buat ke bed pemeriksaan dan kita bakal siapin alat yang bakal digunakan dalam tindakannya. Sini alatnya apa aja? Ada povidone, ada spuit injeksi, ada NaCl, terus ada ampul lidocaine 2%, sama ada buat alat hacking atau needle holder atau klem, terus ada jarum sama benang dan lain-lainnya. Nah, kalau udah jelasin semuanya, baru kita pertama sebelum hacking kita ini lakukan tindakan asepsis dulu. Nah, tindakan asepsisnya itu kita pakai pinset. Misalnya ini kapasnya, Jadi tindakan asepsisnya itu, misalnya ini daerah lukanya di sini ya, kita taruh betadine dulu situ, oksigen, baru kita ngelingkarinnya secara sirkular dari dalam keluar gitu, dari dalam keluar. Ganti 3 kali kapas kalau di YouTube. Cuman karena kita buru-buru jadi kayak yang penting diomongin aja gitu. Kayak dari dalam keluar sebanyak 3 kali gitu. Nah, kalau udah betadine, kita pakai NaCl buat ngebersihin luka-luka yang masih nempel di dalam. Jadi kita bersihin luka-lukanya. Nah, kalau udah juga, habis itu baru kita keringin pakai kaca steril. Kaca steril misalnya ini lagi ya, misalnya udah ganti, kita keringin bagian lukanya yang udah di sepsis tadi, baru kita selanjutnya sudah siap buat nyuntik bius lokal. Nah, bius lokalnya biasa ya alatnya kayak spuit injeksi, terus ada ampul lidocaine yang 2%. Nah, ampul lidocaine 2%, yang mana nanti kalau pas hujan tuh sebenarnya gue juga nggak tahu ya, kita tuh disuruh mecahin juga apa karena pura-pura doang. Tapi kayaknya pura-pura aja sih, kan waktunya nggak bakal cukup juga ya karena diving. Karena di ilustrasinya sebenarnya. Nah, kalau udah kita masukin cairannya, terus jangan lupa jarumnya itu dia lubangnya ke atas, baru kita bisa mulai si injeksinya itu searah 45 sampai 60 derajat dari 1 cm dari tepi luka, misalnya di sini ya. Kita suntikin, tapi jangan lupa bilang, Pak saya akan mulai menyuntik ya Pak, boleh tarik nafas Pak, itu boleh kita masukin. Nah, kalau udah, sebelum kita masukin cairannya jangan lupa aspirasi dulu. Nah, kalau misalnya nggak ada darah baru kita bisa nyuntikin. Kalau misalnya ada darah, kita taruh di tempat lain atau nggak dilakuin dulu, ditunda dulu. Misalnya kita suntik sini, nah jangan sampai habis, kita angkat sedikit tapi jangan sampai keluar, bawa taruh di tempat lainnya biar merata gitu, biar merata misalnya di sini. Ya, jangan sampai lepas ya, karena kita meminimalisir pembentukan luka baru di pasiennya. Jadi kita cuma angkat doang baru kita pindahin di tempat yang lain. Gitu. Terus jangan lupa di make sure kalau tempat sisi yang ini juga bakal di anestesi juga nanti ya. Oke? Nanti kalau udah selesai, baru kita tunggu 5 menit ya. Habis itu kita tes efek anestesinya pakai pinset, kita jepit-jepit gitu cuman. Jangan lupa ini pakai 1 tangan ya, jangan 2 tangan. Terus pas kita nyuntik juga tadi pakai steril. Jadi udah pakai steril setelah kita sepsis, udah pakai ini. Habis bersihin baru pakai steril baru disuntik. Oke? Terus kalau udah tes Pak apakah darah sendiri Pak? Kalau nggak ada baru kita lanjut ke proses yang tadi. Baik, di sini kita siapin dulu alat sama bahannya. Pertama kita bakal perlu benang. Jadi pertama kita pakai ini jarumnya. Teman-teman kalian jangan kalau dari video ya megang jarumnya jangan pakai tangan. Jadi kalau bisa pakai pinset anatomis sama bantuan lem. Anatomis pinset anatomis ya. Nih, jadi begini, megang lemnya
maksudnya megang jarumnya itu di bagian sepertiga ujung. Sepertiga belakang sama 2/3 depan. Ini belakang sama Betul. depan. Jangan di tengah-tengah atau jangan terlalu pinggir, oke? Habis dari sini baru kita pasang benangnya. Nah. Habis ya. Ada. Tuh. Teman-teman kalau mau langsung nyoba juga nggak apa-apa. Sambil Liatin itu. dulu. Gunting. Ada gunting ya. Oke. Nah, ini sih. Benangnya jangan terlalu ini ya panjang juga. Oke. Pas lah. Oke. Cara masang jarumnya kayak gini, masang benangnya kayak gini. Tangan kita jepit satu benang. Benangnya kita pegang pakai tangan kita di sini. Terus kita masukin knot belakang kayak gini. Belakang. Next tarik ke depan, baru diceklekin. Oke. Harus dua kali ceklek sampai lubang kedua yang paling bawah. Kelihatan nggak? Nah, Jangan cuma satu doang ya, karena kalau satu tuh ntar gampang lepas gitu. Iya, bakal lepas. Diusahain 2. Oke. Lo cetek. Lanjut kita bakal lanjut ke ini si anestesia hacketingnya. Kita pakai pinset yang chirurgis. Ini buat jaringan yang ada geriginya. Kita buka dulu jaringannya di sini. Ini aja deh. Kita buka jaringannya, angkat, baru kita jahit. Kira-kira 1 cm dari tepi luka. Habis satu sisi kita jahit, udah kita bilang akan dilakukan pada sisi selanjutnya juga, sisi sebelahnya, oke? Sini, lanjut sisi selanjutnya. Kita kalau mungkin cobain ya. Nah, sampai di sini kita jangan langsung ditarik. Kita dorong dulu, karena kalau langsung kita tarik, ntar jarumnya bakal bengkok, oke? Diusahain jangan nariknya di ujung, karena ntar bakal bengkok Nih, itu. Bakal ini. ditumpul. Oke. Udah kelar kayak gini, jarumnya nggak apa, kalau lepas juga nggak apa-apa. Gue jelasin dulu. Oke. Nah, jadi kalau dari checklist itu ada kayak teorinya gitu, teori kita masukin jarumnya. Jadi pas kita persiapan itu, si pergelangan tangan kita tuh dia pronasi penuh sama baunya abduksi. Ya, baunya abduksi maaf. Nah, habis itu pas kita mulai masukin jarumnya, kita kebalikannya pergelangan tangannya supinasi sama bahunya itu aduksi gitu. Karena itu ada di checklist, jadi mending dibilang aja buat penilaian itu. Ya, sekarang kita bakal lanjut ke simpul ya. Jadi simpulnya ini 3 kali dengan polanya 2-1-2. Jadi yang pertama, ini benangnya di belakang, ini klemnya di depan, kita putar 2 kali ya. 1, 2, tarik yang ini, jepit, tarik. Kalau udah kayak gini, kita boleh pakai tangan atau boleh pakai klem tadi. Kalau gue prefer pakai tangan karena bakal lebih kenceng. Nih, tariknya ke arah berlawanan biar ikatannya kenceng kayak gini. Karena kalau ikatan pertama, simpul pertamanya udah kenceng, ikatan selanjutnya bakal kenceng lagi. Kalau ikatan simpul pertamanya nggak kenceng, yang selanjutnya bakal selalu lebih kenceng lagi. Oke? Selanjutnya yang kedua, tadi kan dari belakang. Sekarang benangnya yang di depan, putar sekali aja, baru tarik kayak ini. Udah. Sekali lagi dari belakang benangnya 2 kali, 2, tarik, udah selesai. Jangan lupa ya. Tinggal digunting. 2-1-2 ya. 2 belakang, 1 depan sama 2 belakang. Gunting kira-kira segini. Jangan terlalu pendek, sama jangan terlalu panjang. Nih, udah. Tarik sisinya, sisi simpulnya harus tarik satu sisi kayak gini. Kalau sini semua, kalau kesana semua, oke? Udah, cobain yuk. Oh iya.